Alpianus Baka. Alpian. Ya, terima kasih rekan Melani di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Alfian bisa bersama Anda pagi hari ini dalam dialog luar studio. Kami berada di kantor KONI Sulawesi Selatan dan kita akan bahas pada pagi hari ini Prapon di depan mata siapkah Sulsel? Prapon di depan mata siapkah Sulsel? Nah, pendengar, Pekan Olahraga Nasional PON yang ke-21 akan berlangsung tahun depan, 2024, tepatnya di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan juga Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah penyelenggara pada PON 21 ini. Nah, sebelum menghadapi PON, diselenggarakan terlebih dahulu kualifikasi ya, untuk menjaring atlet-atlet. Jadi tujuan kualifikasi ini atlet-atlet nantinya yang akan berlaga di PON adalah atlet-atlet yang terpilih sesuai dengan standar yang ditentukan oleh masing-masing pengurus besar cabang olahraga. Nah, tentunya untuk bisa tampil di PON, atlet harus mengikuti babak kualifikasi ini. Ya, seberapa banyak jumlah atlet yang tampil di PON ya, seberapa banyak provinsi tersebut mengirim atletnya tampil di PON tergantung berapa banyak jumlah cabang olahraga yang mampu ya, yang atletnya mampu untuk lolos dari babak kualifikasi ini. Nah, pendengar RRI, pada pagi hari ini sebentar saya akan bersama dengan para pembicara dari Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, kita masih menanti beliau Pak Mujibur Rahman. Kemudian dari Sekretaris Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, PODSI Sulawesi Selatan, sudah hadir bersama saya pada pagi hari ini, Pak Herman Hading, dan di ujung telepon sebentar saya bersama dengan Pak Sudirman Pemerhati Olahraga dari Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK Universitas Negeri Makassar. Baik, pertama-tama saya menyapa dulu narasumber saya yang pertama. Silakan Pak, ambil mic-nya Pak. Pak Herman Hading. Assalamualaikum Pak Herman Hading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kalau atlet Pak ya selalu mantan atlet itu bugar terus Pak. Iya. Berhenti jadi seorang atlet menjadi pengurus olahraga. Berupaya untuk selalu sehat. Berupaya untuk selalu sehat. Iya, iya. Ya, Pak Herman Hading kita tahu dan beberapa kali sudah kita bahas ya di dalam berbagai kesempatan dialog di studio. Saya telepon Anda ini mengenai persiapan-persiapan kita bagaimana untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional, terutama untuk prakualifikasi ini Pak, yang sudah di depan mata ini. Nah, saya ingin tahu sendiri dulu nih dari cabang olahraga dayung. Kita tahu bahwa dayung ini kan merupakan salah satu andalan Sulawesi Selatan untuk bisa meraih medali. Dayung gimana mempersiapkan diri, mempersiapkan atletnya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi pada bulan Oktober, kita langsung masuk pada tahapan pelaksanaan seleksi untuk memilih atlet dalam rangka pelaksanaan kejuaraan nasional bulan Desember 2022. Ya. Jadi kalau kita katakan bagaimana dayung, dayung sudah bersiap dari awal, mulai dari Pekan Olahraga Provinsi masuk pada tahap seleksi sampai masuk pada kejuaraan nasional yang baru-baru kita ikuti. Alhamdulillah kami sangat siap untuk mengikuti Prapon. Pak Herman, kita tahu kan baru-baru juga Sulsel mengadakan Porprov begitu ya. Porprov, adakah kemudian hasil dari Porprov tersebut juga menjadi talent scouting untuk atlet-atlet yang akan dibawa di Prapon ini? Ya, alhamdulillah untuk dayung saya boleh katakan 85% peserta atau atlet dayung untuk Prapon ini adalah dari Pekan Olahraga Provinsi ditambah dengan mantan-mantan atlet PON Papua. 85%? 85% adalah atlet. Anda percaya dengan atlet, apakah ini mereka 85% ini baru diorbitkan atau sudah ada yang berpengalaman untuk mengikuti berbagai event kompetisi Pak? Iya, jadi ini baru diorbitkan. Persyaratan untuk Pekan Olahraga Provinsi memang kita sudah tentukan umurnya. 23 tahun persiapan masuk ke PON. Jadi pas masuk di PON itu masih bisa bertanding. Jadi sangat siap, sangat siap. Lapisan dayung itu cukup banyak. Lapisan dayung cukup banyak. Jadi ada 18 kabupaten. Jadi dulu ada 384 atlet Porprov itu bersaing. Yang sudah dijaring ini dari atlet
Porprov ini apakah sudah pernah mengikuti kejuaraan Pak? Ya, Selama sepanjang tahun ini? Iya, iya. Jadi yang kita jaring ini yang pertama tahapannya kita lakukan seleksi. Seleksinya kita laksanakan pada akhir November. Nah, kita pilih 43 atlet masuk ke tim Kejurnas. Iya. Nah, Kejurnas itu tanggal 7 sampai 8 Desember di Cipule. Nah, kita ikut Kejurnas ya alhamdulillah. Kita memperoleh 3 medali perak dan 2 perunggu dari 33 atlet yang kita kirim alhamdulillah dengan meloloskan sekitar 12 cabang. Jadi hasilnya itu lumayan Pak ya? Hasilnya Melebihi lumayan lah. ekspektasi? Iya. Sangat luar biasa bahwa yang kita terjunkan ini atlet hasil Porprov ternyata bisa bersaing dengan atlet-atlet yang tingkat nasional. Baik. Ya Pak Muji, ya. Apa kabar Pak Muji? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih sudah beri kami kesempatan untuk melaksanakan dialog di sini Pak Muji. Kita tahu ini tahun 2023, KONI 2024. Saya kira KONI akan kerja berat di sini Pak ya. Akan banyak yang dipersiapkan, banyak yang dikoordinasikan, terutama untuk seluruh cabang olahraga yang akan nantinya terutama untuk ikut prakualifikasi ini. Sejauh ini bagaimana Pak upaya-upaya yang sudah dilakukan KONI untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh cabang olahraga Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan bagi KONI Provinsi Selatan. Bahkan di seluruh Indonesia, KONI itu berjibaku dengan kegiatan persiapan penyelenggaraan PON. Jadi Prapon ini adalah babak kualifikasi. Dia adalah single event yang mana pelaksananya itu adalah masing-masing cabang olahraga di seluruh Indonesia. Jadi seluruh pengurus besar, pengurus pusat cabang induk cabang olahraga itu menyelenggarakan kegiatan Prapon 2023 mulai dari bulan Februari, bahkan ada sudah dari Januari. Sudah ada Pak ya? Sudah ada, Okay. Januari sampai kepada bulan November. Jadi memang babak kualifikasi PON ini adalah salah satu syarat yang harus dilakukan oleh setiap cabang olahraga untuk menuju kegiatan multi event pada PON Aceh dan Medan pada tahun 2024 bulan September. Nah, apa yang dilakukan oleh KONI Provinsi Selatan? Alhamdulillah KONI Provinsi Selatan itu terus melakukan upaya untuk melakukan pembinaan komunikasi yang intensif dengan seluruh cabang olahraga. Namun memang perlu kami sampaikan bahwa KONI di kepengurusan Bapak Yasir Mahmud hari ini itu memiliki beberapa hal yang terkait dengan kendala dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah memang kalau kita lihat secara keseluruhan dari periode sebelumnya waktu di masa Pak Elon Chandra sampai kepada masa kepengurusan Bapak Yasir Mahmud, alokasi anggaran APBD untuk hibah KONI memang sangat sedikit. Sehingga tentu ini menjadi sangat sulit untuk menata atau mengatur anggaran yang sangat minim untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga di Sulawesi Selatan, termasuk di Porprov kemarin. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keterbatasan dana ini bisa menjadi menjadi titik kita bersama untuk merenungi dan memperbaiki serta berusaha bersama-sama untuk bagaimana bisa melakukan komunikasi aktif dengan Bapak Gubernur dan Dispora dalam rangka menghadirkan anggaran yang dibutuhkan oleh cabang olahraga. Sebenarnya sangat sederhana. Kalau misalnya kita mau mengacu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pasal 79 ayat 1 dan 2 itu sangat jelas. Pasal 79 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota itu mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga berdasarkan pada prioritas dari desain besar olahraga nasional. Itu ayat 1. Di ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten kota dan provinsi mengalokasikan anggaran sesuai dengan kondisi keuangan daerah yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dalam bentuk dana hibah.
Nah, yang jadi masalah bagi kami di KONI Provinsi Selatan ini adalah sejak di kepengurusan Bapak Elong kemarin, ternyata anggaran untuk kegiatan olahraga prestasi itu dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dispora. Sehingga inilah yang saya kira menjadi hal yang baru di Provinsi Selatan. Karena kemarin waktu di Rakernas di Jakarta tanggal 12-13, saya dengan lantang menyampaikan itu di depan forum di depan forum nasional bahwa kondisi Selatan itu seperti ini sekarang. Dan setelah kami diskusi dengan beberapa teman-teman, memang ini unik karena satu-satunya di Selatan yang dikelola anggarannya oleh Dispora, untuk olahraga itu dikelola oleh Dispora. Tapi saya kira Pak Yasir Mahmud mengatakan di pertemuan-pertemuan pimpinan, di rapat-rapat teman-teman pengurus bahwa tidak ada masalah. Kalau anggaran ini mau dialokasikan dalam bentuk dana kegiatan di Dispora, atau mau dialokasikan dalam bentuk dana hibah di KONI, itu tidak ada masalah. Selama itu cukup untuk memenuhi kebutuhan cabang olahraga. Di sini pointernya sebenarnya. Tergantung jumlahnya sebetulnya Pak. Iya, ini kemarin kita untuk prapon itu sama Dispora di sini sudah. Tapi sejauh ini rapat. sejak anggaran tersebut di Dispora, sejak di PON Papua, apakah tidak ada hambatan dalam hal ini mungkin komunikasinya antara KONI dan Dispora begitu? Kalau Bagaimana komunikasi saya kira komunikasi itu yang di permukaan bagus. Cuman memang kita tidak mengetahui di kepengurusan sebelumnya ada hal-hal yang mungkin sedikit miss antara. Mohon maaf Pak, karena biasanya kan kalau di pemerintah ini kan harus ada banyak begitu ya, alur-alur yang harus diikuti ya. Ada banyak birokrasinya begitu ketika berbicara masalah anggaran. Iya. Nah, apakah kemudian ini nantinya tidak akan menghambat begitu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan atlet untuk setiap cabang olahraga? Saya kira inilah yang mesti dipahami oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga bahwa seluruh cabang olahraga ini itu membutuhkan anggaran tepat waktu. Betul, betul. Tepat waktunya itu adalah ketika misalnya dia jadwalnya di bulan, misalnya ada di jadwalnya bulan Maret. Ya. Berarti di Januari mereka ini sudah harus disentuh anggaran untuk pelatihan mereka, nutrisi mereka. Nah, tapi kan kalau Dayung masih lama ya Dayung. Dayung itu bulan berapa ya? Bulan 10 Pak ya? Bulan 10. Nah, sementara APBD kita, kalau kita melihat dari bagan struktur dari anggaran APBD itu kan memang dia per triwulan. Jadi biasanya itu baru di bulan Maret baru anggaran cair gitu. Saya kira itu mungkin yang perlu disampaikan terkait dengan kondisi kekinian terkait dengan KONI Provinsi Selatan. Kami ini sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Gubernur agar supaya anggaran cabur itu bisa terpenuhi. Iya, saya kira itu mungkin. Oke. Ini sudah ada yang mengikuti prapon. Anda katakan tadi mulai bahkan ada di Januari nih ya. Dan mungkin pada umumnya nanti ini pada pertengahan di semester ya. Di semester yang pertama nanti sudah banyak nanti akan melaksanakan. Nah, lalu bagaimana? Ini kan atlet mungkin sudah banyak yang teriak nih. Pak, alat kita ini sudah tidak bisa dipakai lagi, Pak. Pak, bagaimana untuk gizinya atlet, Pak? Nah, ini kan perlu ada komunikasi, paling tidak kalau mungkin belum ada, bisa komunikasi antara pengurus KONI dan juga ketua umum dari masing-masing pengurus cabang olahraga. Terkait dengan itu, saya kira inilah yang memang perlu ditelisik oleh pihak pemerintah, baik dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Kadispora, bahwa kebutuhan atlet kita ini atau cabur kita ini bukan hanya pada akomodasinya saja. Jadi kebutuhan itu bukan hanya pada tiketnya, mereka pulang pergi, transportasi lokalnya, kemudian uang saku selama di sana, kemudian penginapannya, makan minumnya selama di sana. Tetapi pelaksanaan ini, mereka itu sudah harus digembleng, harus dibina dengan berbagai macam pelatihan. Sehingga nutrisi mereka saat latihan, kemudian apa yang menjadi kebutuhan mereka itu harus dipenuhi. Betul. Masalahnya adalah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Selatan itu hanya anggaran, ini bahasa dari Bapak Kadispora ya kemarin, bahwa nomenklatur dari anggaran itu adalah menyiapkan keikutsertaan pelaksanaan event olahraga Sulawesi Selatan. Artinya transport mungkin. Jadi yang ada di sana itu batang tubuh dari anggaran yang disiapkan oleh Dispora itu hanya masuk untuk tiket, kemudian akomodasi selama di sana, makan minumnya, kemudian hotelnya di sana atau penginapan yang dipakai, kemudian pakaian kontingen, bukan
bukan pakaian bertanding tapi pakaian kontingennya. Kemudian transport lokalnya. Ini hanya ini yang yang ditanggung oleh pihak Dispora, sehingga kemarin ini Pak Kadispora cukup prihatin sebenarnya. Makanya Pak Kadispora kemarin bersama Pak Ketua KONI dalam kurung 2 bulan ini, sejak bulan Januari itu sering ketemu, intensif ketemu. Mereka menggagas bagaimana ada celah untuk penambahan anggaran dari kegiatan Prapon ini. Sehingga kemarin terakhir kita sudah ketemu dengan Pak Sekda, menyampaikan ini langsung. Jadi saya mendampingi Pak Yasir bersama dengan Pak Kadispora, ketemu dengan Pak Sekda. Kemudian kita ketemu juga dengan BKAD, menyampaikan kondisi seperti ini, sehingga mudah-mudahan Pak Sekda menyambut baik. Dia bahkan mengatakan insya Allah kita akan upayakan akan ada tambahan anggaran. Karena kalau anggaran yang ada sekarang ini memang tidak cukup kita hitung secara keseluruhan. Saya ingin Pak Herman Hading, bagaimana dari Dayung sendiri Pak, latihan sejauh ini? Make-nya Pak, khususnya Dayung ini, ya saya pikir semua cabang olahraga sama, bahwa 3 aspek itu sebenarnya komponen yang sangat dibutuhkan. Pertama, fasilitas sarana prasarana. Di Makassar sebenarnya ini kan kita sudah bertahun-tahun menggunakan ya sarana kita. Hanya sekarang ada kendala kelihatannya, nampaknya mungkin ini pengaruh dari kemajuan. Kalau dulu-dulu kita melaksanakan latihan di tempat-tempat tertentu itu tidak dipungut biaya. Sekarang ini sudah susah. Kapan kita gunakan lapangan? Itu harus ada tarifnya. Ada tarifnya. Ini yang jadi persoalan. Tapi kalau atlet Dayung, kalau atlet Dayung ya alhamdulillahirobbilalamin. Kita untuk sementara ya. Karena pakai Danau Tanjung Bunga mau gunakan apapun di Tanjung Bunga ya alhamdulillah kita tidak sewa karena sudah bekerja sama dengan Balai Pompingan. Yang kedua persoalan peralatan, ini juga peralatan. Sebenarnya kalau peralatan ya, kalau Dayung ya oke-oke saja. Masih oke Pak ya? Masih oke. Perahu kami sudah cukup bagus. Pada PON dulu kita dibelikan pengadaan rowing dengan Dragon Boat. Ya sisa ini saja persoalannya, bahwa ya kalau kita latihan itu ya memerlukan butuh minum ya. Ya butuh minum. Istilahnya memberikan latihan yang berat kepada atlet ya harus dibarengi dengan kemampuan atau gizi yang masuk, ini kan sangat. Tapi ya mudah-mudahan lah ya kita mendorong anak-anak dengan semangat. Karena kalau kita sudah memancing terus-terus uang, walaupun kita sadar bahwa tanpa dukungan finansial kita kurang berhasil. Pak, tapi, saya ingin dengar Pak, kalau dari atlet sendiri bagaimana mereka latihan? Apakah selama ini mereka tidak ada mengeluh begitu? Ya alhamdulillah Pak. Jadi ya terus terang, kalau kita tanya atlet mengeluh masalah uang transport, ya alhamdulillah. Tapi ya cuma saya berikan bahwa ya untuk sementara atasi diri sendiri. Jadi saya istilahkan latihan terpusat mandiri. Yeah. Jadi kita istilahkan latihan terpusat mandiri. Jadi dipusatkan di Makassar. Ya istilahnya mandiri, ya kau biayai diri sendiri loh. Siapa tahu besok-besok ada kemampuan dari pemerintah provinsi atau dalam ini KONI dari Dispora, ya tak bisa diberikan bantuan sebelum pelaksanaan Prapon ini. Kalau Dayung ya alhamdulillah sampai sekarang kami siap untuk berlomba. Oke. Yeah. Jadi atlet masih rutin latihan Pak? Alhamdulillah. 3 kali 1 minggu, ya memang porsinya demikian. 3 kali 1 minggu kita latihan awal, masuk Ramadan kita istirahat 1 bulan. Ya. Jadi kita istilahkan desentralisasi. Semua atlet pulang di kampungnya untuk puasa. Kita berikan program latihan berjalan. Ya Pak Muji, kalau atlet yang nantinya akan mengikuti Prapon nanti bulan ini, apakah sudah ada begitu untuk beberapa waktu ke depan ini? Lalu bagaimana kemudian ketika anggaran tersebut belum cair? Nah ini yang agak membingungkan juga Pak, gimana untuk mengatasinya? Ya, jadi tadi ada saya dengar sedikit, saya menambahkan sedikit terkait dengan penyampaian Pak Haji Herman Hading tadi, bahwa memang sekarang ini kendalanya itu salah satunya atlet kita bayar untuk latihan. Kemarin saat saya bertemu dengan Bapak Kadispora bersama dengan Pak Ketua KONI, itu akhirnya kita berupaya untuk bagaimana bisa memberikan kartu kepada seluruh atlet kita yang terdaftar. Makanya saat ini kami sudah meminta daftar nama-nama atlet di setiap cabang olahraga, agar supaya kita nantinya itu akan buatkan kartu kepada mereka ketika menggunakan fasilitas umum. Jadi saat mereka menggunakan itu digratiskan. Inilah yang saya kira menjadi jawaban dari
beberapa keluhan teman-teman cabang olahraga terkait dengan pelatihan. Jadi nanti akan ada kartu yang ini akan diupayakan dari Pak Kadispora. Gitu. Oke. Saya sudah tersambung dengan narasumber yang berikut, pemerhati olahraga dari Universitas Negeri Makassar, Pak Sudirman, lewat sambungan telepon. Halo, Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Ki Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Sudirman, saya bersama dua pembicara dari KONI, Pak Muji, ada Pak Herman Hading, pengurus Potsi Sulsel. Ya, saya ingin tanya dulu Pak, kalau mungkin sudah sejauh ini mengikuti perkembangan begitu ya. Kita tahu bahwa di tahun 2023 ini akan dilaksanakan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Kalau Pak Sudirman sendiri melihat-lihat, mengamat-amati begitu persiapannya, bagaimana Pak? Sudah siapkah ini Sulsel untuk menghadapi Prapon ini Pak? Seluruh cabang olahraga termasuk KONI Sulawesi Selatan. Saya hanya sebatas menyampaikan terkait dengan kegiatan Forki secara umum. Oke. Nanti juga saya akan bagaimana pengamatan saya terkait dengan kegiatan cabur lain. Baik. Khusus untuk Forki, sampai saat ini belum ada kegiatan yang sifatnya terpusat. Kenapa? Karena ini sekali lagi terkait dengan persoalan anggaran yang belum ada, yang belum teralokasikan dari KONI, yang tentunya juga ya Dispora. Ya, kendalanya sebenarnya ada di situ. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau anggaran itu belum nyampe ke cabang olahraga. Ketua Pengprov Forki tentunya kalau domainnya pasti siap. Cuman persoalannya kan sekarang kalau terkait dengan Prapon itu kan domainnya KONI dalam hal ini tentunya terkait dengan pemerintah provinsi, lebih khusus lagi pada Dispora. Persiapan di perguruan masing-masing ada. Tetapi kalau terpusat pada satu kegiatan Forki, ini yang belum ada sama sekali. Sementara kita tahu bahwa Prapon untuk karate itu akan diadakan pada bulan 9 atau bulan 10 di Banjar, di Kalimantan Selatan. Waktu yang sudah sangat pendek, ditambah lagi pada bulan puasa itu otomatis kegiatan tidak terlalu maksimal. Inilah terus terang saya sangat sayangkan kerja-kerja KONI, kerja-kerja Dispora yang tidak, saya bisa katakan tidak memperhatikan cabang-cabang olahraga. Ini baru bicara khusus Forki. Dan saya kira juga nasibnya sama dengan cabang olahraga lain. Kenapa saya katakan sama? Karena juga mereka pasti terkendala dengan persoalan anggaran. Anggaran ini kan mulai dari pakaian atlet, transport atlet, kemudian transport pelatih, konsumsi pelatih, kemudian konsumsi atlet. Ini biaya yang tidak sedikit. Ya tentunya kami dari Forki sangat berharap perhatian khusus dari KONI maupun Dispora terkait cabang olahraga. Kita tahu bahwa karate ini kan salah satu penyumbang medali terbanyak di Sulawesi Selatan. Betul. Ya kan? Jadi kalau hal ini tidak diperhatikan lagi, KONI jangan berharap akan sama dengan PON Papua yang lalu. Idealnya kalau karate sendiri berapa lama itu persiapan Pak sebelum mengikuti Prapon? Persiapannya sebenarnya antara 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Harus sudah terpusat Pak, harus kami TC. juga,
ini sudah harus terpusat, tapi kan persoalannya sekarang terpusat juga tidak ada. Karena Bapak harus tahu, begitu kami panggil atlet untuk mengikuti TC, pada saat itu juga kami sudah hitung semua biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk atlet maupun pelatih. Baik. Oke. Ya, terakhir mungkin apa harapannya nih Pak Sudirman? Ya, harapan Pak Sudirman untuk pelaksanaan prapon ini, mungkin ini mewakili dari cabang olahraga juga begitu Pak. Ya, harapan saya cuma satu. KONI maupun Dispora coba mencari solusi agar dana untuk persiapan atlet itu secepatnya didistribusikan ke cabang olahraga. Bukan cuma forki, bukan cuma karate, tapi semua cabur harus didistribusikan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Jangan kita berharap banyak, KONI jangan berharap banyak kalau hal itu tidak disampaikan ke cabur. Target 5 besar saya kira jauh dari mimpi kita. Ya. Oke. Ya kan? Baik. Saya kira itu saja. Baik. Pak Sudirman, terima kasih banyak Pak Sudirman. Ya, masukannya Pak Sudirman. Ya. Oke. Mungkin Intan Kabib kayaknya ini sebuah persoalan yang sama ini Pak ya. Apa yang dialami Pak Sudirman, mungkin juga dari Pak Herman Hading, karena forki salah satu olahraga paling diandalkan sejak PON Kaltim sampai dengan PON Papua baru-baru ini. Ya. Bagaimana kemudian kiat-kiat ke depan, langkah-langkah ke depan, Pak? Terutama mungkin cabang-cabang olahraga yang akan segera untuk melaksanakan prapon ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh saudara kami, Kakanda Dr. Sudirman tadi, ini adalah gejala umum yang dialami oleh seluruh cabang olahraga. Namun memang sekali lagi titik soalnya di sini adalah anggaran. Di situ sebenarnya. Anggaran kalau kita mengacu dari batang tubuh APBD itu biasanya rata-rata dimulai di bulan Maret untuk pencairan. Cuma masalahnya dari anggaran disiapkan oleh Dispora, setelah kami meminta detail anggarannya, hanya disampaikan sepermukaan bahwa itu hanya menyangkut yang saya sampaikan tadi. Akomodasi. Iya, untuk pemberangkatan saja. Tidak termasuk pada pelatihan. Nah, inilah yang ditangkap oleh Pak Yasir selaku Ketua Umum untuk melakukan pertemuan dengan Pak Sekda, pertemuan dengan Kepala BKAD, bahkan menghadap dengan Pak Gub. Untuk operasional. Menyampaikan bahwa bukan hanya kebutuhan itu saja yang dibutuhkan oleh atlet kita. Karena begini, kalau kita hitung khusus saja untuk anggaran tiket pesawat pulang pergi, penginapan atau hotel di tujuan, transport lokal di tujuan, kemudian anggaran untuk pakaian kontingennya, kemudian konsumsinya, ini sudah kita hitung. Kalau kita berdasar pada anggaran yang lalu, jumlah atlet yang lalu itu 938 yang ikut. Kalau itu yang diikuti, itu butuh anggaran saja sekitar 14 miliar. Tidak cukup, akomodasi yang ada saja ini tidak cukup 10 miliar, masih kurang 4 miliar. Kalau apalagi jumlah cabang olahraga itu kan 40 lebih Pak. Iya, sekarang bertambah. Kemudian yang kedua, mereka, Pak Yasir ini sudah menyampaikan kepada Pak Gub bahwa mereka ini butuh untuk didekati secara persuasif oleh pihak pemerintah. Alhamdulillah Pak Kadispora sudah ada program Dispora Menyapa. Jadi mereka datang ke masing-masing venue, masing-masing tempat pelatihan dari atlet kita untuk meminta atau menyaring apa aspirasi mereka terhadap kegiatan yang dilakukan saat ini. Sementara kami KONI ini terus setiap minggu itu berhubungan dengan pemerintah provinsi, mendesak terus Pak, bantu dong. Ini kebutuhan mereka tidak hanya pada kebutuhan akomodasi saja, dan mereka ini butuh anggaran untuk nutrisinya mereka, butuh anggaran untuk makan minumnya mereka di saat mereka latihan, dan pemusatan latihannya. Ini belum kita masuk pada TC setelah misalnya prapon untuk menghadapi PON. Nah, saya ingin sampaikan bahwa memang yang perlu kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran yang cukup. Karena anggaran 2018 kemarin itu anggarannya 30 miliar. Kemudian anggaran 2019 kosong karena mulai masuk COVID pada saat itu. Kemudian 2020 itu hanya dikasih
2020 itu hanya diberikan 2,6 miliar. Ya. Kemudian 2021 itu anggaran 20 miliar. 2022 kemarin itu 9,5 miliar. Turun lagi sementara kita ada event Porprov dan Prapon. Nah, saya ingin sampaikan apa yang dilakukan oleh Pak Yasir Mahmud di tengah keterbatasan anggaran itu. Kemarin jujur beliau ini karena beliau punya beberapa perusahaan, beliau menalangi dulu anggaran yang dibutuhkan. Ya. Itu sudah diganti, tetapi tidak semuanya sekarang belum semuanya yang tergantikan. Kemudian banyak anggaran-anggaran yang swadaya dari Bapak Ketua Umum untuk membiayai yang kecil-kecil. Misalnya sekarang mulai dari Januari ini sampai kepada bulan Maret ini, kebutuhan operasional kantor kita ini masih ditalangi lagi oleh Bapak Yasir Mahmud. Jadi termasuk misalnya kegiatan-kegiatan cabang olahraga. Biasa kalau ada proposal masuk, Bapak tanya Pak Yasir, saya sampaikan Pak ada yang ada permohonan teman-teman untuk berangkat ke Jurnas misalnya. Ke Jurnas misalnya. Oh iya, bantu Miki tiket pulang perginya. Tanya Miki nanti kita bantu pulang perginya sekitar ya mungkin 3 juta, 5 juta. Termasuk waktu kegiatan Miss Forky kemarin, kegiatan ke Jurda itu kan ada anggaran di KONI. Tapi Pak Yasir bantu pribadinya. Boleh ditanya sama Pak Dr. Sudirman tadi. Pak Yasir bantu pribadi itu. Bantu pribadi kepada Pak Dr. Sudirman untuk kegiatan ke Jurda. Itu tidak ada anggaran di KONI. Jadi swadaya yang dilakukan oleh Bapak Yasir Mahmud ini itu untuk menutupi yang kecil-kecil. Sehingga saya kira ini yang perlu ditangkap oleh teman-teman cabang olahraga termasuk pihak Kadispora bahwa kami ini di KONI bersama dengan Ketua Umum kami sangat luar biasa. Kami sudah berusaha bahkan Pak Ketua KONI bangun subuh-subuh untuk temui Pak salat subuh di rumah untuk temui Pak Gubernur. Iya, Pak Gubernur salat subuh di sana. Berapa kali saya dampingi beliau salat subuh di sana untuk bertemu dengan Pak Gub menyampaikan kondisi ini. Sebenarnya yang bukan berarti Pak Gubernur tidak percaya dengan Ketua KONI. Yang harus melakukan ini dari dulu itu sebenarnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Menyampaikan bahwa seperti ini kondisinya. Saya ingin sampaikan, 2022 kemarin yang diusulkan oleh Bapak Elong itu anggaran untuk Porprov kemarin itu 48 miliar. 48. Tapi ternyata yang diberikan itu yang cair kemarin kan cuma 5 miliar. Cair di bulan Juni. Apa dasarnya? Setelah kami rapat di DPR, dapat dengar pendapat, kami sampaikan kondisi kebutuhan kita. DPR mengatakan, oh iya susah karena memang kemarin ini pernyataan anggota DPR, bahkan kami itu ada catatan notulensi. Anggota DPR menyampaikan bahwa yang keliru dari kemarin ini adalah kebutuhannya tinggi, plafonnya rendah. Plafon yang disiapkan dalam RKAP oleh Dinas Pemuda dan Olahraga cuma 5 miliar. Jadi ada kekhawatiran dari Pak Gub mungkin atau dari pihak DPR untuk menambahkan anggaran karena plafon sudah ditentukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga 5 miliar pada saat itu. Sehingga saat kita mau tambah anggaran itu tidak memungkinkan untuk menambah melebihi dari 5 miliar. Inilah saya kira kendala-kendala kebijakan yang perlu dijadikan peresapan bersama bahwa olahraga ini bukan sesuatu yang harus yang dengan dengan kemungkinan yang kita lakukan itu bisa ini menjadi baik. Tapi lihatlah dari periode-periode sebelumnya. Waktu di periode Bapak dan di Darussalam itu anggaran sampai 60 miliar, 70 miliar. Sehingga cabang olahraga kita lowong untuk bergerak. Nah inilah yang dialami oleh cabang olahraga kita saat ini. Sekali lagi bukan karena Pak Gubernur tidak percaya kepada Bapak Yasir Mahmud. Tapi sekarang ini Alhamdulillah Pak Kadispora yang baru bersama dengan Pak Yasir ini tiap hari hampir kita komunikasi ketemu. Sama-sama Pak Kadispora bilang, Pak Yasir sama-sama kita dorong ini. Pak Yasir bilang sama Pak Kadis sama-sama kita dorong ini. Yakinkan sama Pak Gubernur, yakinkan Pak Sekda bahwa olahraga itu butuh anggaran yang besar. Saya kira itu yang. Lalu bagaimana dengan dukungan dari legislatif sejauh ini, Pak? Ya Alhamdulillah kalau anggota DPR itu kemarin bahkan waktu di Porprov itu ingin membantu anggaran sampai 30 miliar. Bahkan dia bilang berapa kebutuhannya? Kami sisa butuh 7,5. Kalau perlu kita dorong dia bilang sampai 10 sampai 20 miliar untuk biaya pelatihannya setelah mereka Porprov lagi. Kan di cover di bulan Desember masuk Januari untuk pelatihan-pelatihan mengikuti Prapon. Tetapi ada anggota DPR menyampaikan bahwa masalahnya adalah itu tadi plafon anggaran yang disiapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga itu sangat rendah, cuma 5 miliar. Itu saja sebenarnya karena dasar untuk melakukan kebijakan penganggaran oleh DPR itu adalah RKAP masing-masing dinas. Nah, itu yang keliru sebenarnya dari yang lalu kemarin. Untuk tahun ini apakah ada penambahan plafon lagi nih? Tetap 5 miliar. Tetap 5 miliar. Karena ini masih bukan kepengurusan Bapak Haji Suherman saat kemarin.
Masih Pak Andi Ya, Arwin ya? sebelumnya. Oke. Hanya jadi kami ketemu dengan DPR, di sana disampaikan bahwa plafon anggaran untuk 2023 ini hanya 5 miliar. Baik, Jadi, baik. tapi mudah-mudahan begini Pak, saya berharap mudah-mudahan pemerintah bisa membantu ini, mau dititip anggarannya ke Dinas Pemuda dan Olahraga dalam bentuk kegiatan, ataupun dititip menjadi dana hibah, kami tidak persoalkan itu. Tapi yang kami persoalkan adalah bagaimana memenuhi seluruh kebutuhan cabang olahraga ini. Iya. Itu sebenarnya yang utama. Karena pada Terima teriak kasih. semua, sudah pada Iya, teriak sudah semua. pada teriak semua. Iya, saya kira Karena ya Pak Herman tadi sudah dikatakan Pak Dr. Sudirman ya, idealnya kan 9 bulan itu harus persiapan. Kalau mau hasilnya maksimal begitu. Kalau dari Dayung sendiri, iya Pak, ya. Ya kita juga harus ngakulah bahwa ini kan sifatnya sebenarnya single event. Jadi antara pemerintah atau KONI dengan pengurus cabang olahraga harus berkolaborasi. Iya. Jadi tidak kalau pendapat saya tidak sepenuhnya harus berkolaborasi lah. Bahwa ada item-item tertentu mungkin yang perlu pengurus provinsi siapkan dan ada item-item tertentu yang pengurus KONI dan Dispora atau pemerintah untuk siapkan. Single event. Oke. Ya mudah-mudahan dengan cara-cara saling pengertian begini ya bisa berjalan dengan baik, karena kalau tidak waktu terus berjalan kita tidak perlu cerita PON dulu, kita harus cerita pra-PON bagaimana. Jadi itu kita berharap selaku pelaksana operasional di cabang Dayung, tentu kami berharap marilah kita semua cabang olahraga itu senantiasa mempersiapkan diri demi sukses di pra-PON. Oke, pendengar mungkin Anda tertarik ini untuk menanggapi ya. Silakan 0821 34 kali 9440. 0821 34 kali 9440. Jadi boleh digambarkan seperti itulah gambaran kondisi olahraga yang ada di Sulawesi Selatan saat ini ya. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Sekretaris Umum Mujibur Rahman bahwa memang saat ini kondisinya kekurangan anggaran, plafon yang diajukan pun untuk anggaran olahraga ini juga cukup terbatas, dan ketika ingin ditambah itu pun tidak bisa melebihi plafon anggaran tersebut ya. Jadi memang harus kerja keras nih, putar otak kayaknya orang KONI dan juga Dispora ya, bagaimana untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mampu membiayai seluruh ya kegiatan atlet ini. Oke, ada penelpon. Halo. Saya buka penelpon. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Ibu Neni. Ya, silakan Ibu. Apa yang ingin disampaikan? Iya, kan kita sangat berharap bahwa nama Provinsi Selatan itu bisa berkibar di PON sehingga ada tiket untuk ke PON ya. Ya. Kedua kan yang memang kita lakukan karena kesulitan anggaran. Oke. Pilihan para atlet kita itu kan itu terpengaruh. Nah, bagaimana kemudian kualifikasi PON ini Halo. mendapatkan misalnya dana CSR yang ada di Sulawesi Selatan. Setidaknya harus push komitmen kalau servis plafon kita kan tidak bisa meneliti jualan di PON begitu. Iya, betul. Nah, kira-kira yang bisa dilakukan oleh KONI berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk kemudian bisa berharap pada CSR dari perusahaan-perusahaan, terus kemudian mereka juga ikut terlibat dalam peran nama Sulawesi Selatan di PON nanti gitu. Oke. Nah, itu Pak. Baik. Terima kasih Ibu Neni dari Makassar ya. Iya, menarik Pak. Pak Muji, bagaimana bisa memanfaatkan sumber pembiayaan lain? Mungkin ini terkait mungkin rekanan-rekanan begitu ya. Pemprov melalui dana CSR, begitu banyak kan ada perusahaan-perusahaan yang ada di sini yang cukup gede begitu. Mungkin saja mereka bisa untuk membantu ya untuk atlet-atlet yang akan membawa nama Sulawesi Selatan ini, Pak Muji. Ya baik, terima kasih. Saya kira itu adalah ide yang sangat cemerlang dari Ibu Neni tadi ya.
Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada saat pelantikan KONI kemarin. Jadi beliau menghimbau kepada KONI, ayo kita mencari model kemandirian bagi KONI. Silahkan ke perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan daerah, kemudian ke perbankan dan yang lain sebagainya. Pada saat Porprov kemarin Pak, kami siapkan itu 20 proposal. Bahkan saya bersama mendampingi Bapak Haji Yasir Mahmud bersama dengan Bapak Bendahara Umum, itu 1 minggu kami keliling mulai pagi sampai sore, temui semua dirut-dirut perbankan. Kami temui juga semua Teh Semento, NASA, kemudian beberapa Bosowa, semua kita datangi silaturahmi dan masukkan proposal. Dari 20 proposal itu walhasil itu 2 yang merespon. Itu cuman Bang Sulsel Bar membantu 1 miliar, kemudian dari pihak Semento NASA 50 juta, 49 ada potongan 1 juta untuk pajaknya. Hanya itu yang kami dapatkan. Kami keliling 2 minggu loh waktu itu. Jadi memang kesadaran pihak perbankan dan perusahaan swasta, bahkan BUMD, terhadap kegiatan olahraga itu masih sangat rendah Pak. Kami sudah sampaikan, Pak, kami pasang besar-besar logonya Pak di sana nanti. Kalau bisa kita bantu-bantu, Pak, kami nanti kalau perlu bajunya yang dibuat ini kami masukkan logonya di situ. Yang penting mau kita bantu. Di awal mereka bilang, oh iya insya Allah Pak. Besok Pak berhubungan sama ini saja. Dengan ibu ini, dengan Pak ini. Oh, besoknya saya hubungi lagi terus. Pak bagaimana? Akhirnya WhatsApp tidak dijawab. Jadi memang kesadaran itu tidak ada Pak. Nah kalau kita mau bawa Sulsel ini adalah provinsi terbesar ke-5. Nah kalau kita di ranking di atas 10 memang sangat tidak masuk akal Pak sebenarnya. Targetnya ini kan 5 besar loh Pak. Nah, ini target yang saya memang ini butuh. Target 5 besar ini sesuatu bukan tidak mungkin ya karena betul. Kun fayakun, kalau Allah menghendaki itu bisa terjadi. Tetapi perlu disertai dengan ikhtiar. Nah ini sekarang Pak Yasir ini Pak Ketua Umum ini bagaimana melakukan upaya untuk sampai ke situ. Saya diskusi dengan Pak Ketua Umum dengan teman-teman KONI minimal kita 1 digit. Minimal 1 digit sudah luar biasa. 1 digit itu di bawah 10. Mudah-mudahan di bawah 9 kita, lah. ya 9 lah. Mudah-mudahan kita bisa 1 digit, kita naik dan perolehan medali emas kita bertambah. Jujur Pak, ini sudah ada geliat beberapa atlet kita mau ditarik ini sama provinsi lain. Betul. Iya sudah ada. Ada beberapa yang sudah digoda-goda, bahkan mau dikasih uang miliaran. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman atlet kita ini punya jiwa ke Sulawesi Selatanan ini luar biasa sehingga tidak meninggalkan. Fanatik kedaerahan ya? Iya, fanatik kedaerahan sehingga tidak meninggalkan ini. Di Dayu gimana Pak Herman Hading? Masih pakai Pak? Ya. Kalau atlet Dayu sebenarnya paling lucu juga, paling luar biasa karena masih tahap pelaksanaan Porprov di Senjai Bulukumba sudah ada dari provinsi lainnya menawar Dayu. Tapi ya saya sudah terus katakan bahwa ya hasil Pekan Olahraga Provinsi itu adalah milih Potsi Sulawesi Selatan dan KONI. Jadi kalau ada yang mau pindah ya mau tanggung resiko. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi lah. Iya. Saya buka telepon lagi, satu lagi telepon ya. Waktunya, oke. Halo. Ya, dari siapa? Dari Rita. Ibu Rita. Oke, silakan Rita. Mbak Rita. Terus bagaimana tentang uang saku atlet? Apakah itu dianggarkan di KONI atau itu dianggarkan di Spora? Karena sampai sekarang itu kan belum jelas untuk uang saku atlet. Karena itu kan salah satu hal penting untuk atlet melakukan persiapan. Oke. Baik. Terima kasih. Oke. Mbak Rita ya. Oke. Jadi memang salah satu komponen ini juga nih yang perlu diperhatikan. Bagaimana transportnya mereka, Pak Muji ya. Ini kan perlu dipikirkan juga karena kalau nggak salah yang lalu-lalu kan mereka selalu digaji itu Pak ya. Sebelum prapon, apalagi mendekati pon. Iya. Iya, jadi kalau untuk uang saku atlet ini itu dianggarkan di Dispora. Jadi dia masuk dalam anggaran kegiatan Dispora, bukan ke KONI. Jadi nanti Dispora akan mengatur itu dari alokasi anggaran yang sudah dialokasikan untuk tahun 2022. Ada yang menarik Pak, saya belajar pada penyelenggaraan PON yang lalu ya, pada saat PON di Papua, misalnya nih cabang olahraga sepak bola itu kan jumlahnya paling tidak atlet
kan minimal paling tidak 15 orang lah. Yang ditanggung pada saat itu hanya 6 orang begitu. Katakan untuk PP. Nah ini yang menjadi pertanyaan mereka. Kok seperti itu? Begitu polanya nanti seperti apa Pak? Inilah yang kami lakukan Pak. Jadi kami ini sudah bersurat yang kedua kali ke cabang olahraga. Ya. Kami sudah minta nama-nama atletnya. Supaya kita sudah bisa berekspektasi berapa kebutuhan anggaran. Ya. Cuman 2 kali kami bersurat ke cabur, ini baru direspon oleh beberapa cabang olahraga. Bahkan ada yang bertanya, ini sudah yang pasti Kak? Kami belum, kalau ini daftar nama atlet yang dimasukkan ini, bukan gini nanti yang mau berangkat semua. Maksud saya, masukkan saja dulu, kemudian kita lakukan verifikasi dalam artian menggambarkan kebutuhannya ini secara keseluruhan atlet. Berapa sih atlet kita keseluruhan? Kalau dulu 938 berapa partai, berapa nomor pertandingan, sekarang ini kan meningkat. Kemungkinan lebih 1000. Nanti mau diganti pada saat masuk seleksi atau setelah seleksi mau diganti. Ini urusan cabur karena single event. Cabur dengan caburnya. Jadi caburnya misalnya dayung dengan PW pusat. Ya, bukan lagi KONI. Kami hanya minta data karena ini yang kita mau perhatikan kan anggaran yang kita mau bantukan supaya minta bisa nama saja. support. Kami minta nama saja dulu supaya bisa kita hitung berapa kebutuhan mereka. Kami sampaikan ke Dispor dan Pak dulu 900 atlet, sekarang menjadi 1.200 atlet Pak, ini nama-namanya. Ini kan untuk meyakinkan. Kalau kami cuma bilang misalnya kasih daftar saja misalnya ke Pak Gub, misalnya bulu tangkis 15 orang, kemudian dayung misalnya 30 orang misalnya. Itu kan tidak nama-namanya, itu juga gampang juga orang tulis-tulis. Nah, kami hanya melakukan sesuatu dengan pendekatan yang meyakinkan. Ya, itu saya kira itu yang kami lakukan. Untuk persiapan prapon ini dan juga pon nanti, apakah KONI sendiri ini sudah mengkategorikan begitu? Kalau dulu kan kalau tidak salah ada cabang olahraga masuk kategori 1, kategori 2, kategori prioritas begitu. Mana kira-kira cabang olahraga yang berpeluang besar untuk bisa meraih medali begitu? Berpeluang mungkin mana cabang olahraga ini peluangnya kecil begitu ya. Nah tentunya ini kan akan menyangkut juga masalah pembiayaan ke depan, hitung-hitungan anggaran Pak Muji. Iya, jadi kalau dari data yang dikumpul oleh teman-teman di Bimpres dan organisasi, kebetulan ayahanda juga di situ, itu kita membagi 3 kategori. Ada cabur prioritas, ada cabur unggulan, ada cabur potensial. Nah, ini yang kita bagi 3 kategori. Yang prioritas ini adalah aspek kesejarahannya yang kita lihat. Aspek kesejarahan pada saat pon-pon, misalnya karate ya. Kemudian dayung, kemudian ada takraw, kemudian biliar, dansa, ya. Kemudian dansa, ya. Kemudian banyak lagi betul. cabang olahraga. Jadi kita prioritaskan. Jadi memang kita prioritaskan berdasarkan klaster itu. Karena memang ini sudah diatur dalam Perpres nomor 86 tentang desain besar olahraga nasional. Jadi Pemda itu diberikan kewenangan untuk mengatur desain besar olahraga daerah yang berasal dari itu tadi. Jadi ada pemusatan terhadap klaster olahraga di Sulawesi Selatan itu apa-apa saja yang unggul. Di Kalimantan apa-apa yang unggul. Jadi itu yang dihendaki oleh DBON. Oke. Ya. Ini mungkin kesempatan terakhir Pak Herman Hading, ada yang ingin disampaikan Pak terkait bagaimana nanti dayung di Porprov kali ini, targetnya bagaimana Pak ya, karena seperti mungkin sampaikan Pak Muji tadi, dayung salah satu andalan juga ya, ada atlet nasional di situ di rowing, mudah-mudahan dayung ini juga masih bisa begitu ya untuk membawa nama Sulawesi Selatan begitu di PON dan Prapon Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kami ini dayung, setelah melihat prospek pada pelaksanaan kejuaraan nasional bulan Desember, saya terus terang katakan bahwa single school, putra, rowing, putri, double school, kemudian dragon boat, ya mudah-mudahan ya kami bisa lah untuk 4 medali emas. Itu sementara. 4 medali emas. 4 medali emas insya Allah. Untuk PON. Untuk PON. Wah luar biasa. Optimis sekali ini. Optimis Pak. Ya, gimana Pak untuk bisa menjawab apa mungkin sekali ingin disampaikan Pak Muji ya terkait kondisi yang saat ini. Kira-kira kalau atlet sendiri kapan untuk bisa boleh dikatakan kebutuhan mereka paling tidak alat lah ya untuk mereka gunakan dan lain-lain.
Ya, terkait dengan itu, ya, insya Allah mudah-mudahan di bulan Maret ini saat dana alokasi untuk kegiatan Prapon di Dispora sudah cair, bantuan hibah juga sudah masuk ke KONI yang 5 miliar, itu nanti kita akan lokasikan juga untuk cabur-cabur. Tetapi memang kita tidak bisa lokasikan sepenuhnya karena banyak kegiatan yang sudah berlangsung dan itu sudah memakan biaya. Termasuk kemarin ini kita gara-gara ada tuntutan masuk ke pengadilan dari pihak pihak Jos ya, bukan pihak Verdi. Mereka masukkan tuntutan kepada KONI terkait dengan matuanging. Itu kita sidang kemarin, itu tim hukum kami sudah menghitung-hitung butuh anggaran kurang lebih 30 juta. Itu belum ada karena belum ada anggarannya, karena kemarin itu sudah dibutuhkan, tidak bisa ikut sidang kalau tidak membayar apa semua. Pak Ketua bilang, ya kalau begitu kita swadaya lagi dulu, nanti diganti. Jadi kita pakai dananya beliau dulu, kemarin kita pinjam lagi untuk bagaimana bisa urusan KONI ini yang butuh biaya sudah bisa ini. Yang mendesak ya? Yang mendesak. Itu saya kira yang perlu disampaikan. Tapi kalau ada atlet yang sangat mendesak, mungkin taruhlah bulan 4 ini akan ikut Prapon, gimana dok? Iya, saya yakin selama itu bisa sifatnya kecil-kecil, kemudian tidak menyeluruh, mungkin ada kebijakan dari Bapak Ketua Umum untuk bisa istilahnya berswadaya atau menalangi dulu. Karena ini sesuatu hal yang lahir dari diri seorang Bapak Yasir Mahmud, keinginan beliau untuk bagaimana betul-betul olahraga ini di bawah kepemimpinannya bisa berjaya nanti. Oke. Target 5 besar masih tetap Pak ya? Tidak berubah? Insya Allah 5 besar. Tidak 5 berubah? besar yang akan kita lakukan dengan segala ikhtiar yang ada. Terakhir saya ingin titip, mudah-mudahan karena ini akan muncul di YouTube ya. Baik, kami mudah-mudahan live streaming di YouTube. Oh, live streaming. Ya. Kalaupun ada ya mohon jangan direkam sepenggal-sepenggal untuk menjadi sesuatu yang menjadi masalah nanti. Ya. Jadi kalau mau nonton secara keseluruhan, Ya. jangan dipenggal-penggal karena ini mulai dari jam 9 tadi kita bicara olahraga. Betul. Baik. Ya, Pak Muji, terima kasih Pak Muji sudah terima kasih. Pak Herman Hading juga terima kasih. Optimis sekali untuk Dayeng. Luar biasa Pak ya. Dengan medali emas. Oke, pendengar, saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog luar studio. Siapkah Sulsel menghadapi Prapon? Intinya Sulsel siap Pak Muji ya? Siap Sulsel, oke. Mudah-mudahan apapun itu kondisinya yang ada saat ini semua bisa diatasi. Mudah-mudahan kita tahu juga bahwa semua situasi bisa mendukung, atlet juga masih bisa fight. Fanatisme kedaerahan masih bisa dijaga, itu yang terpenting, membawa kejayaan untuk olahraga Sulawesi Selatan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya Alfian dari kantor KONI Sulawesi Selatan kembali ke studio mewakili rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.